adrenalin gue makin, tete gue langsung nyut gitu. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu. Hai, yes. Sekarang gue lagi di mana, dan kalian nggak tahu kan gue di mana. Sama, gue juga nggak tahu kan saya di mana. Cuman untuk yang bintang tamu kali ini, awalnya saya suka sama beliau karena apa ya? Seksi, cantik, memukau, cetar badai membahana, luar biasa. Masa saja ya mulutnya. Terus karena apa ya? Yang terbaik dari dia menurut saya, ini pendapat ya, itu adalah senyumnya ya. Jadi senyumnya itu aku suka gitu, bukan yang lain ya. Oh gitu ya. Karena pasti kamu nggak suka. Apanya, Kak? Yang itunya pasti kamu nggak suka. Ya, Zizi. Ya. Zizi pakai Z ya, Zizi. Kan sebentar, jangan dulu ngomong, nanti di sana belum tampil dulu, aku perkenalkan nanti. Oh iya. Oke, betul. Nah, kalau kalian mau tahu yang seksi, yang cantik-cantik, jadi kalau misalnya kalian bilang di sini itu semuanya banci-banci polos, tidak memikat, itu jangan salah. Langsung aja aku perkenalkan. Ini dia, saya panggilnya Wan, gadis cantik kupu-kupu malam. Halo. Nanti di sini ada editan bintang-bintang, treng. Oh gitu ya, harus yang bagus ya. Pokoknya ala-ala berbinar-binar gimana gitu ya. Seperti show ya. Seperti show. Iya. Kakak silakan perkenalkan diri. Halo. Makanan favorit seperti jengkol gitu. Oh jengkol, serius suka banget. Cuma saya nggak percaya diri tadi makan jengkol. Kita kemarin makannya. Oh nggak masalah sih. Tapi kan tetap kamu cantik kalaupun makan jengkol. Kak, masalahnya yang di sana bilangnya mungkin nggak kerasa baunya, Kakak nanti kerasa baunya. Oh, ada permen nggak sih? Ada sih banyak, tapi nggak apa-apa, nggak udahlah nanti aja, nggak apa-apa. Kan aku bangga juga loh masuk YouTube kamu, suatu kebanggaan. Beneran, aku nggak nyangka loh bisa ketemu dengan Sela ini. Kan aku suka lihat juga YouTube-nya. Kayaknya yang kemarin manggil itu ternyata Anda ya. Yang mana? Yang kemarin yang manggil itu, aku nggak nyangka karena kan setiap penampilan seperti ini di YouTube-nya, dan tiba-tiba kemarin kok yang manggil ini siapa? YouTuber siapa sih? Apose gitu. Aku pikir kan subscribe-nya baru 2 orang gitu ya. Ternyata Sebentar, gitu. Aku boleh cerita kemarin kita ketemunya seperti apa? Boleh, silakan. Kan kata aku belum perkenalkan diri, kapan mau perkenalkan diri? Ya gimana, Sok? Iya, aku ini namanya Nyai Morena. Aku sebenarnya udah berganti berpuluh-puluh ganti. Sorry. Oh iya. Sebentar, sebenarnya saya sebenarnya jujur, itu namanya saya agak berat ya. Kenapa? Kayak kesannya kalau Nyai itu udah kayak umur 30-an atau 40-an. Dengan spres ini saya bilangnya itu kayak, aduh ini bener serius gitu. Saat pertama kali kenal aku kakak aja deh, kakak ini itu dia bilang apa mau di save namanya Nyai Morena. Hah? Nyai serius? Iya Nyai aja, orang dipakai Nyai. Setelah datang ke rumah pun saya nggak percaya diri. Masa kok semudah itu panggilannya Nyai gitu, ngerti nggak sih? Kalau princess atau miss itu masih oke lah ya. Jadi kalau Nyai kayak seriusan loh. Oh gitu, karena itu apa namanya ya, banyak sejarahnya. Wow. Iya sejarahnya, karena kan kita dulu dari buka saya bikin Facebook itu dari namanya itu dari berbagai macam. Karena kenapa? Kita dihack melulu. Bentar-bentar hack gitu kan. Di-hack apa di-blok sama Facebooknya? Sama Facebook ya di-hack, dihilang. Nggak tahu sama Facebook atau ada yang nyuri. Karena setiap kita bikin Facebook itu tiba-tiba temennya yang nge-add kan banyak ya, laki-laki nakal itu ya. Sampai nge-like-nya itu sampai ratusan, kayak subscribe Anda lah gitu banyak. Tiba-tiba sebenarnya berapa kali ganti kartu gitu kan, zaman dulu. Dari mulai dulu kan namanya Tia Morena, udah Nyai Saodah, Neneng Saodah, Nyai Morena dan lain sebagainya, sampai terakhir ini ya inilah Nyai Morena yang agak awet itu. Oh, di Facebooknya Nyai Morena yang agak awet. Yang agak awet sampai sekarang, alhamdulillah ya. Cuma yang sekarang yang sering dihack apa? Banyak. Micet.
Oh ya, micet ya, bener. Gitu. Jadi ya begitulah sederhana. Tapi sekarang emang nyanyi itu dulu kan nggak tahu ya. Saya emang karena banyak yang bilang katanya ada tato di sini kan. Katanya mirip Nikita Mirjani dulu kan ada tatonya ya. Jadi seolah-olah kan aku juga kalau ngomong ya apa adanya, nggak ditahan-tahan ya. Nggak usah di depan cantik, di belakang kan. Iya. Ya gue gini-gini ya begini ya gua gini gitu kan. Ya terserah sih orang mau nilai saya apa ya, enggak bodo amat. Tuh, orang lain kita nggak minta makan sama mereka ya, biarin aja kita mau. Tadi kita oh ya, pertama kenal. Jadi sebenarnya Anda tahu saya di mana sih sebenarnya? Saya sebenarnya mau ngomong, cuman nanti takut dimarahin sama grup itu. Sebenarnya dari dulu saya itu semenjak pertama melihat beliau masuk grup itu salah satu alasannya adalah karena ada Dese. Jadi saya bilang, aduh saya pengen berteman sama dia. Tapi peres banget deh. Serius. Aku tidak percaya deh. Terus apa ya namanya, waktu ulang tahun yang sebelumnya, tahu kan? Ya tahu. Aku melihat Anda, tapi Anda itu sombong banget waktu itu ya bersama teman saya. Tapi saya nggak kenal Anda, itu sombong banget ya Allah. Nggak mau. Mungkin waktu itu saya nggak ada penontonnya kali ya, jadi nggak dilirik sama dia. Ini tisu buat balik. Belum endorse, ada labelnya soalnya. Bukan, soalnya buat nanti mau. Oh iya. Apakah sebentar? Jadi waktu pertama ketemu, saya udah suka. Pokoknya saya kan ibaratnya seperti ini. Jadi ketika melihat orang-orang yang seperti ini, saya suka gitu. Maksudnya apa ya? Pengen gitu berteman sehingga kalau misalnya kita apa-apa ada temennya gitu. Nah, oke, pertama satu adalah nggak berani gitu. Yang pertama kedua itu datang, tolong Anda tidak tahu ya, saya datang sendiri ke situ. Tujuannya salah satu yang mungkin 50% untuk datang ke acara itu, 50%-nya untuk minta nomor Anda. Tapi dia udah juara 1 lip sync, jadi saya semakin aduh ya udahlah ya, nanti kapan-kapan aja tiba saatnya. Dan tiba akhirnya di pesta yang berikutnya Dese ada lagi sebagai bintang Timi. Jadi tidak bodo amat, gue bilang orang mau dibilang gue katrok, habis upai dibilang bahasa Sunda nyosorohkeun ya, tahu nyosorohkeun? Itu nyaho malahan. Nyosorohkeun itu kayak apa ya, kayak orang nggak tahu diri tapi pengen banget gitu loh, ngerti nggak sih? Itu namanya nyosorohkeun. Nyosorohkeun. Ya. Tolong itu kamus Jermannya dibuka penonton, nyosorohkeun ya. Jadi akhirnya saya nyosorohkeun ke beliau, terus saya bilang saya tariklah dia, bodo amat, saya nggak penting itu yang acara pesta pun mau mendemo saya nggak penting. Saya bilang kasih ada perlu. Tiba-tiba dia bilang ada apa ini? Apa? Kayak berasanya saya mau jadi penjahat gitu loh guys, ngerti nggak sih? Kaget tiba-tiba kok ada tiba-tiba yang narik-narik saya mau apa gitu, apa saya punya utang gitu, perasaan nggak ada sih sebenarnya. Cuma bukan ke orang ini gitu kan, takut tiba-tiba apakah saya gimana gitu kan. Iya, dan akhirnya kita bertemu di sini dan saya senang sekali. Tapi sebentar, kakak kok bisa menebak waktu ketemu, terus saya bilang di YouTube, terus pertama belum ngeh ya kan, tapi setelah duduk kita bareng kayak bisa menelaah. Gitu. Iya, kan apa? Waktu itu kan emang tidak seperti ini posisinya ya. Tolong seperti ini, cuma tidak seperti ini ya. Pokoknya waktu itu dengan kepolosannya. Saya kalau ini tiba-tiba ada mau ke channel YouTube, cuma saya pas waktu itu pun aku nggak nanya kan, YouTube-nya emang apa gitu kan, nggak, ya udahlah, aku juga nggak mau kepo atau gimana, ya udah, yang penting kamu datang, udah. Kayak dulu kan pertama kali saya masuk YouTube juga kan, saya nggak pernah YouTube-nya apa gini, nggak, datang aja gitu. Baik hati guys, jadi orangnya tidak pernah menilai apa ya. Maksudnya menurut saya baik hati karena beliau ini tidak menilai kayak, kan ada orang tuh kayak, aduh nggak mau, lu kan subscribernya baru 1 atau baru 2, kalau Dese mau 1 mau 2, ya udah ayo gitu kan. Iya, yang penting kan kita sama-sama. Pokoknya apa namanya ya, aku juga nggak nyangka gitu kan, berarti yang pertama kamu yang nyetar, tiba-tiba kan kita ngobrol ya, tapi kok lama-kelamaan diperhatiin kok ini makanya nggak asing gitu kan ya jujur aku sering lihat YouTube-nya. Bukan sering, bong, kemarin dia bilangnya gini, ya namanya waria, kita kan buka YouTube, terus kan kalau buka waria tiba-tiba ada di bawah, jadi bukan sering, tapi enggak sengaja ngelihat. Iya, tapi kan sering. Aku selalu klik, selalu muncul, ya kan? Nah, dan jujur dalam hati, maksudnya dalam hati, kapan-kapan Paul ketemu dia masuk YouTube-nya, subscribe-nya banyak banget, tapi kayaknya nggak kenal. Aku pikir bukan orang Bogor. Oh gitu. Demi Tuhan gitu. Aku pikir bukan orang Bogor gitu. Ternyata kok di Bogor gitu, dan ketemu di sana.
Saya di situ speechless banget, gak bisa berkata-kata di situ ternyata. Ya ampun. Ya kan ibaratkan gitu kan, gue sering lihat YouTube-nya, subscribe-nya banyak, tiba-tiba ketemu di situ, dan dalam benak waktu itu kan pengen deh masuk YouTube-nya, tapi kayaknya nggak mungkin gitu, siapa gue gitu kan. Gue tuh baru banget masuk gitu. baru banget, maksudnya baru mau mencoba membuka pori-pori, membesarkan ya kan, semua lubang sudah termasukkan ya. Tapi ya gimana, suatu kebanggaan juga sih, seorang Sela mampir ke sini, aku nggak nyangka banget gitu, luar biasa gitu, walaupun ketemunya bukan seperti ini. Kalau mungkin ketemunya seperti ini aku nggak kaget ya, mungkin aku akan, dan kamu emang sih maksudnya emang nggak orangnya nggak gembar-gembar, gue punya YouTube gitu-gitu, nggak, yang dengan sangat nyantainya ya. Cuma masih agak sombong gitu. Yang pertama ketemu tuh sombong banget, tau nggak sih? Yang ditajur itu yang ulang tahunnya Willy. Yang ditajur ya, yang ulang tahunnya Willy itu kan pertama ketemu di situ. Di mana coba aku tanya? Ditajur di karaoke itu, di karaoke. Karaoke apa? Di karaoke apa sih? Ya itu karaoke yang aku lip sync itu. Bohong berarti. Bohong berarti. Hah? Bohong berarti. Ya karena nggak ingat. Iya, kamu ada kan sama teman aku duduk. Di mana? Bersebelahan. Bukan apa ya? Tuh kan salah orang. Peres. Iya, itu kamu kok. Kan aku nanya. Sama teman aku nanya. Oke. Itu yang kemarin yang duduk kan sebelah di kursi. Oke. Aku udah ketemu sama Willy berapa lama? Hah? Oke. Aku pernah waktu pertama berarti ya. Yang di mana, di Tajur? Di Tajur yang karaoke itu. Di Tajur karaoke. Apa yang aku lakukan di sana? Aku ingat beliau ngapain aja. Sekarang aku tanya, kalau aku sombong, aku ngapain aja waktu itu? Duduk aja di sebelah teman gue. Oke, aku duduk aja. Nah, fix ya guys. Dan Willy juga nanti saksinya. Di acara itu gue nyanyi. Emang nyanyi? Tuh kan, kalau misalnya gue gini ya, sorry, klarifikasi. Kalau gue sombong, dia akan notice. Oh, ini orang sombong banget, sok nyanyi, sok apa gitu ya. Berarti dia emang gak notice. Dan tahu nggak apa? Diam aja, soalnya mungkin waktu itu aku penontonku belum banyak, masih 100-an di YouTube tetangga. Kok jadi seru, padahal kesini tujuannya bukan itu, mau bahas kupu-kupu ya, tapi nggak apa-apa, kan seru juga kan, pertemuan kita kan nggak sengaja, tanpa disengaja dan tanpa dikonsep ya, maksudnya kita ketemu nggak sengaja, dan emang istilahnya kamu juga, aku juga nggak tahu siapa kamu kan awalnya, tapi tiba-tiba oh ternyata kamu ya Sela Yohanese. Nah, oke, sekarang aku mau real ke tujuan aku datang ke sini. Aku mau tahu dari kira-kira sudah, contohnya misal aku nih Kak, kayak misal aku itu pernah profesinya ada 3 pernah dulu ya, jadi tukang jual koran di lampu merah pernah. Awal-awal jadi marketing motor. Setelah jadi marketing motor, aku kerja jadi SPG. Setelah jadi SPG, G ya, bukan D ya. SPB. Soalnya kalau SPG nanti bencong. Terus jadi penjual penjual koran. Terus yang SPG setelah itu penjual jadi ingetin novela kayak dulu ya. Yang mana Kak? Maria Mercedes. Oh iya. Atau Maria di tempat kumuh. Aku sebenarnya waria di got kumuh. Jadi udah got kumuh lagi. Ngerti nggak? Kebayang tikus ket banget ya. Iya makanya. Tapi cantik ya Anda ya waktu apalagi dengan. Tadi dari mana kita kebahasannya? Ngebahas kamu dulunya profesi. Oh iya. Ya setelah jadi penjual koran, akhirnya saya memutuskan ya udahlah. Jual diri. Oh enggak. Itu sebenarnya waktu dari awal juga pengen berniat jual diri. Sebenarnya udah cuma secara pelan-pelan aja kali ya. Iya, secara pelan-pelan. Bukan secara pelan-pelan sih, emang enggak serius aja laku. Bukan gitu, bukan enggak serius. Serius banget semua sosial media. Semua sosial media saya masukin nearby. Oh, tetap ya. Tapi nggak ada satupun yang laku. Tapi bukan nggak ada sih, adalah berapa gitu. Pasti dong. Akhirnya sampai sekarang memutuskan untuk menjadi ya bencong, tapi ya begini aja gitu, nggak. Oh, kamu bencong? Waria. Tapi kalau ada yang waria saya bingung sebenarnya. Katanya kalau dibilang bencong nggak ada yang sejadah saya. Dibilang waria, katanya waria cantik, anggun, berkelas. Kalau ini katanya cewawa cewiwi. Jadi saya bingung, berarti saya kelas apa gitu loh, ngerti nggak sih Kak? Oh iya. Apa sekelas bangsat? Oke, kalau Kakak gimana awal-awal ceritanya? Ya awal-awalnya sih aku ya dulu kan gay ya. Okay. Udah pasti kan udah capek jadi gay itu. Istilahnya kita mau ketemu mau kenal orang itu aduh susah banget pemirsa ya. Iya, betul. Jadi kitanya harus gede modal. Iya enggak, kita kadang-kadang ditanya, kita chat duluan, "Hai, apa kabar?" Cuma jawabannya cuma apa coba?
anjing gak? Ya orang gitu apa kan cuma Y. Oh ya kan sebel nggak sih kalau gitu? Ya kan apa susahnya sih pakai A1 ya kan? Ya kan sama aja kuotanya. Kalau dulu kan zaman SMS, ya enggak. Gitu kan kadang-kadang capek kita udah panjang lebar jawabannya dia cuma singkat-singkat itu capek. Udah tapi ya kita hobi aja ya maksudnya. Terus harus diantar lah, ngejemput, ya nggak pulangnya diongkosin. Itu hal-hal yang sangat capek gitu kan. Nah tapi ya udahlah kalau dulu kan happy kalau tapi makin kesini kok iseng-iseng aja lah ceritanya kita make up ini kan iseng bikin FB ala-ala ya pokoknya dengan make up ala-ala. Sepertinya semua waria ceritanya mirip-mirip. Iya, dan pokoknya ya begitulah ceritanya dan akhirnya tiba-tiba ya gitulah banyak yang nge-add gitu. Ya zaman dulu itu nggak langsung kita istilahnya open buka harga. Orang datang ya udah gratis pengen begitu aja. Ngantri. Emang dong. Setelah ngantri, pikir-pikir kalau Beyom kayaknya lebih enak. Enggak begitu. Oh, gimana? Kok tiba-tiba setiap yang chat nanya berapa gitu. Oh gitu. Dia nanya berapa gitu kan. Padahal sebelumnya enggak kan gue istilahnya loh gue kok enak banget pengen Kenti ya, pengen Kenti ada tersedia. Kalau dulu kan gue harus bayar minimal 50.000 dan sekarang kan gue tetap ditawar 50.000 juga karena ya nggak apa-apa tinggal masuk duit udah lumayan kumpulin lumayan lah ya. Dalam satu malam udah 3 tamu aja udah 150 kan bisa beli namanya tempe. Seminggu bisa lah ya, 1 bulan juga bisa, seminggu lah. Ya pokoknya begitulah ceritanya awalnya ya sampai akhirnya orang nanya berapa ya iseng-iseng pasang harga ya sampai sekarang begitu. Oke, waktu itu kan berarti belum menonjol seperti ada kecil. Ada kecil. Jadi dulu itu sebelum aku seperti sebenarnya ini. Dan dulu apa? Enggak. Payudara dulu. Ini dulu gue. Kok jadi dulu ceritanya gini aku punya pacar dulu zaman Hemong itu ya punya pacar. Dia tuh suka nenen. Oke. Netek. Terus akhirnya mau besar. Nah akhirnya kata aku, kayaknya dia sukanya begini mulu kan sih. Tapi dia Hemong, tapi dia top dong pastinya ya. Hemong tapi suka nenek di begini mulu. Tapi kan emang dulu emang ada sedikit ya agak-agak itu kan. Kataku nih tambahan dikit enak kali ya gitu. Apa dikit lah ceritanya buat pacar aku sebenarnya. Silikon. Ini tambahin lah mulai dikit, tapi kok kayaknya kurang gitu. Akhirnya agak membesar lah dikit. Nah dari situ kan punya ini, jadi ya mau lah gitu. Akhirnya cobalah gitu beli baju pewong gitu. Terus keterusan dan nikmat banget. Betul. Kalau berarti kalau sekarang sudah menikmati hal seperti ini memang pure mau melakukan sebagai kupu-kupu malam aja atau kalau misalnya udah nggak corona lagi ya udah kerja lagi gitu apa gimana sih? Sebenarnya dari dulu emang begini cuma sampingan sih saya. Dulu tuh sampingan serius karena kan aku emang ada kerjaan usaha ada walaupun kecil kan usaha aku sepi juga kan. Ya kan sedih deh kalau harus diomongin. Sepi usaha apa? Ya jadi MC. MC pending nggak ada sama sekali aku MC itu ya lumayan lah pokoknya istilahnya aku lumayan lah dibilang kaya juga enggak miskin juga enggak tengah-tengah lah ya istilahnya kita itu walaupun begini kita berprestasi ya Maya tidak mengandalkan boal ya. Boal, you know what is boal? Boal is pantat. Gitu ya maksudnya ini cuma sampingan istilahnya kita untuk bertahan hidup lah ya kasarnya gitu. Dulu sampingan cuma saat ini iseng-iseng kalau saat ini ya untuk bertahan hidup sangat banget makanya aku kadang-kadang ya beginilah kadang-kadang miris ya kadang-kadang begitu itu sebenarnya miris atau enggak tergantung orang lihatnya sih maksudnya nggak tahu ya cuman kalau saya pikir kayak misal kerjaannya sebagai kupu-kupu malam ya om itu orang sirik aja ya kalau misalnya kamu mau ya jadi kupu-kupu malam lah nggak usah kalau misalnya ya nggak sih kalau misalnya menurut kalian perlu dibantu kalau kalian punya uang ya kasihlah uang nggak usah ngomongin orang maksudnya gini kasihan atau enggak miris atau enggak itu tergantung orang sih kak ya nggak sih iya sih kalau aku sih ngeliatnya gitu kembali ke diri masing-masing ya enggak hidup orang ya cuma kan sekarang orang kan menganggapnya seperti apa gitu ya kok bisa gitu makan dari uang itu ya sebenarnya kalau duitnya mah nggak ada yang haram ya semuanya juga ya ya nggak caranya aja cuma kan kalau misalkan daripada kita modar ya nggak sama
kita modar terus nanti apa ya kalau kita modar dulu aku pernah bilang gini Kak, aku nanya sama orang gitu kan, ada sesi curhatnya gitu, aku nanya kenapa waria seperti aku itu diciptakan gitu ya, kenapa nggak modar aja atau gimana gitu. Tapi dia bilang katanya orang seperti kita pun harus hidup karena nggak tahu deh. Jadi ya aku pikir sih emang gitu juga sih, harus hidup juga, kita nggak boleh mati. Nggak tahu gini loh, nggak ngerti. Ada orang yang bilang katanya orang kayak kita itu lebih baik mati aja gitu ya. Banyak banget gitu ya kan. katanya di apa sih kalau misalkan ada orang yang diskriminasi kan udah langsung cambuk-cambuk aja, dipotong-potong, dibuang gitu kan. Orang yang sok suci kan seperti itu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya kan kita emang, lu ngerasa nggak sih waktu kecil kita beda? Banget dong. Banget kan, orang mah main mobil-mobilan ya enggak. Kita main apa? Barbie. Boneka Barbie. Di zaman kan belum ada Barbie. Boneka biasa. Bukan boneka biasa. Itu loh kayak dari kertas digunting-gunting. Oh, BP. Bongkar pasang. Kamu umur berapa tahun sih? Jangan tanya umur saya. Aku lebih tua soalnya. Ya udah makanya ya maksudnya anggaplah kakak satu bulan di atas aku gitu. Enggak, aku Oh ya. Emang kan, zaman dulu bonekanya kayak gimana kalau kakak? Kalau zaman dulu itu bonekanya itu kayak apa sih yang begitu gitu. Cuma aku lebih seneng rambutnya aja, rambutnya digunting-gunting gitu. Jadi dipikirnya orang rumah itu aku ini akan kerja di salon, tapi ternyata enggak. Oh gitu. Gitu enggak belum ada Barbie dulu. Oh gitu. Belum ada. BP belum ada juga. Ada BP. Oh, nah, teman-teman mah kan senengnya apa, main kelereng apa, gua mau belinya BP. Iya, makanya. Ya, jadi kayak kita itu sebenarnya kita diciptakan itu sudah seperti ini ya. Aneh gitu maksudnya. Enggak, emang kita sebenarnya diciptakan dari, cuma kita itu terperangkap aja sebenarnya di tubuh lelaki. Iya benar. Iya, aku juga. Aku malah dulu pernah. Jadi kalau turun hujan tuh Kak, aku bilang, "Ya Tuhan, tolong kirimkan petir yang paling besar. Tapi nanti setelah aku disabar petir, aku pengen jadi perempuan gitu." Pernah nggak sih berbayang? Maksudnya pernah nggak sih? Ya Tuhan, aku pengen banget gitu loh. Iya, kayak di film-film. Enggak sih, tapi kalau ya berharapnya ya kalau misalkan aku seperti itu sih nggak sampai ya. Cuma aku bingung aja dengan keadaan aja. Dan keadaan yang aneh kok, kenapa gue jadi badan gue laki-laki gitu. Iya, maksudnya dengan diskriminasi dari kecil yang banyak omongan-omongan di kata-katain bencong itu kan sakit banget kan. Sakit banget. Iya kan, sekarang aja masih sakit ya, nggak kecuali kita temen bencong gitu kan biasa aja. Tapi kalau orang yang belum kenal gebuk ya seperti itu aja. Ya kalau misalkan nanti dilahirkan kembali, kalau mau cewek-cewek lah, mau cowok-cowok, jangan begini. Iya, maksudnya jangan sampai ada simpang siur ya. Iya, jadi kan makanya untuk netizen yang ada di komen-komen kamu kan, yang suka aku lihat komennya itu barbar. Aduh, barbar banget deh. Yang maksudnya kalau emang nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Ya nggak usah. Tapi kenapa ditonton ya? Itu herannya, di komen ditonton. Nah itu kadang-kadang orang ya suka aneh gitu. Misalkan tapi lu nggak suka tapi lu tonton gitu. Maksudnya apa? Pakai sekarang lihat begini coba. Lu bayangin nanti, kebayang nggak sih komen-komennya kayak apa gue dihujat? Kebayang, pasti bilang katanya suruh tobat paling kan? Ya kan banyak yang suruh tobat kan. Kemarin aja katanya lu bikin konten apa? Katanya lu suruh tobat, suruh itu, kebayang lu. Masalahnya. Kalau kan agama apa? Ya. Agama Katolik. Mungkin ke gereja kali ya gitu ya, tobat, minta ampunan ke pendeta. Kalau gue kan Islam, mungkin suruh pakai peci ya. Ya kalau sholat sama aja, kita juga masih biasa lah, nggak seperti ini kan gitu kan. Mungkin seperti itu, tapi kan nggak menjamin loh. Mereka harusnya lihat itu yang di Deddy Corbuzier, yang kemarin Habib yang ditusuk itu. Oh iya. Dia itu saya salut. Yang komen-komen begitu harusnya suruh seperti itu. Jadi si Habib itu menyuruh kalau misalkan kita boleh menasihati orang, tapi jangan menghakimi. Kita udah ngasih tahu tapi jangan menghakimi karena kita bukan Tuhan. Itu bagus banget loh, padahal dia Habib loh. Setuju banget. Aku juga dulu pernah Kak, ada ahli agama tapi nggak tahu namanya. Kakak yang tadi tahu, yang diceritakan Habib yang tahu namanya. Iya, Habib Syekh apa yang kemarin ditusuk itu? Iya, ngerti. Berarti nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu sama. Jadi Syekh apa gitu? Ada yang Habibnya bilang gini Kak. Katanya kalau kan ada orang tuh yang kayak suka bilang, misal Islam, selain Islam masuk neraka. Ada pernah gitu nggak? Oh iya, sering, banyak banget. Begitu juga Katolik, atau mungkin maksudnya kita nggak mau bahas agama sebenarnya, cuman ada juga yang kayak gitu. Maksudnya kayak contohnya saya Katolik, orang Islam pasti masuk neraka. Iya. Nah itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Sangat nggak boleh. Karena ibaratnya yang kalau menurut aku pribadi, aku bilang gini, surga itu hanya khusus untuk orang-orang yang baik. Emang iya. Meskipun dia normal, tapi ternyata dia misal jahat. Contoh,
ada anak kecil diperkosa, ada anak kecil dibunuh, itu kan layak yang kayak gitu masuk surga? Enggak, Bener say. banget. Jadi masuk surga itu bukan karena normal atau nggak normal, tapi baik atau nggak baik menurut aku sih. Menurut saya juga gitu sih. Ngapain juga kita pada suatu agama tapi kita melakukan kejahatan. Kita misalkan agama kalau kita normal lah gitu, tapi kita menjahat. Kita seperti ini, kita nggak pernah melakukan kejahatan kan? Ya nggak pernah mencuri, nggak pernah membunuh orang, nggak pernah narkoba. Alhamdulillah gue nggak pernah narkoba, begini aja. Tapi kan ya gimana, orang selalu menilainya selalu berpandangan rendah aja kepada seperti kita ini ya. Kita menjadi kupu-kupu malam juga kan tidak merugikan, menguntungkan. Berarti kalau kakak nggak pernah ke jalan? Enggak. Dari pertama sampai sekarang berarti langsung online? Aku pernah dulu iseng-iseng. Di mana jalannya itu? Maksudnya ya daerah Salak. Aku itu jauh dari tempat-tempat mangkalnya. Oke. Aku cuma berdiri sendiri. Berdiri karena aku takut. Takut sama senior. Oh iya sih. Karena aku pernah nih, ini ya di Bogor itu kita nih, kita nggak menjelek-jelekan siapapun ya. Maksudnya kita datang nih junior, kita udah beberapa kali kejadian senior itu langsung menyerang kita. Menyerang seperti apa? Menyerang kayak langsung lah kita itu kalau kita istilahnya kita dipintain duit dengan secara baik kita nggak masalah lah, kita istilahnya itu ngasih rezeki buat senior. Okay. Tapi kalau dengan cara mereka langsung yang ngehajar aja gitu, aku pengalaman lah sama temen aku seperti itu, kita cuma iseng-iseng. Padahal kita pun niatnya bukan mau mengambil alih. Enggak, iya maksudnya peraturannya seperti apa kita pasti akan ikutin. Harusnya ngajak ngomong kita itu baik-baik gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika kita datang, kalau misalnya memang ibaratnya harus ngasih uang premannya lah ya. Iya, jatrem. Jatrem. Ya misal contohnya ya kalau misalnya mau di situ misal kasih 10.000 atau 5.000. Iya, kita juga ngerti. Oke, nggak masalah. Sebenarnya kita kan menghargai juga kita untuk yang senior, kita juga kan kesana misalkan datang secara baik-baik ya. Jadi mereka lihat kita aja, kita mau ngomong baik aja, mereka sudah dengan thinking udah kayak gitu. Jadi ya itu pengalaman 4 tahun aku. Kemarin ada juga situ sampai wignya ditonjok sampai aduh. Tuh, hai kau orang-orang di luar sana, jadi sebenarnya tekanan untuk kita itu nggak cuma dari heteroseksual aja. Jadi orang seperti kita pun lebih keras daripada hidup kalian. Ya nggak sih Kak? Sangat. Sebenarnya sini kalau misalkan mereka nih senior kita ini ya, kalau kita ketemu istilahnya bukan dari lagi mangkal gitu, mereka baik-baik. Cuma mungkin dalam kondisi mabok ya. Jadi minuman jadi ya begitulah gitu. Oh ya, aku juga pernah waktu itu katanya kalau misalnya ada orang yang mau ngamen, itu perlu mabok dulu supaya mentalnya kuat gitu. Ya bisa jadi sih. Bisa jadi karena emang kalau misalkan kita misalkan diangkot ya, kadang-kadang kan banyak pengamen tuh, jadi pasti mulutnya itu agak-agak bau minuman. Tapi kalau lagi ngewong, kalau gua lagi ngewong ya, nikmat aja. Kalau itu nikmat loh, kalau lekong itu bau minuman langsung sange ya. Langsung ya Allah nikmat. Walaupun cuma bau ciu. Iya, tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing sih ya, kalau itu sih. Cuma ya gitulah, antara jarak senior sama junior itu masih itu ya. Masih terlalu renggang ya Kak? Maksudnya, sangat renggang. Menurut aku sih cobalah kalau misalkan waria, kalau yang sakit, kalau metong, siapa lagi sih kalau bukan waria lagi yang ngurus ya enggak. Nah sekarang kalau kita aja udah digitu-gituin gimana gitu ya, kita udah di lain sisi kita diskriminasi ya, orang belum yang senior. Yang senior juga mendiskriminasi. Bukan diskriminasi, kalau yang senior kayak kayak ketakutan sih itu sih sebenarnya. Iya betul. Waktu memutuskan untuk dikasihnya harga berapa, Kakak kan kerja malam waktu pertama-tama nih ya? Enggak malam sih, kadang-kadang kalau di sini 24 jam sih. Tuh guys, kalau mau datang ke sini 24 jam. 24 jam. Itu waktu ditanya berapa, terus Kakak nyebutinnya berapa waktu awal pertama dulu? 50.000. Dan itu mau? Apa dinego lagi? Enggak, murah beneran gitu, serius. Gitu. Kata dia murah banget. Murah banget katanya gitu. Serius kata aku gitu kan. Oh iya, udah ngantri banget, Bo. Serius ya ampun, ngantri. Itu waktu itu kontrakannya bukan di sini. Comas. Itu masih 50.000. Berarti Kakak dari dunia band itu udah berapa lama? Berapa ya? Dunia ini ya, perculayannya. Perlontean banci.
Emang kalau lonte ada jenisnya juga ya, lonte aja kali, nggak benci ke perempuan. Kan untuk tujuannya untuk mengecerotkan doang kan. Iya, ya sekitar 4 tahunan sih. 4 tahun. 5 tahun ya. Oh, 4 tahun 5 tahun. 4 ya kayaknya. 4 tahun. 4 tahun. Dan kira-kira sudah ada 100 kenti yang bervariasi. Lu jangan ratusan dong. Berapa? Ribuan. Serius. Ada nggak dari yang masih kontekan? Ya ibaratnya langganan kasarnya. Banyak. Nah sekarang itu kebanyakan langganan. Punya bini robo. Lu pernah ya? Ada satu cerita. Okay. Jadi dia mau itu gue kan. Jadi dia nggak pegang cash money. Si lekongnya itu kata dia transfer aja gitu kan. Atas nama siapa katanya gitu kan. Ya jelas dong nama gue nama laki ya. BCA katanya. Oh iya BCA. Oh ya udah katanya. Nanti pindah nomor rekening ya. Pas gue kan belum di sini tuh. Gue masih di Comas. Enggak maksudnya belum di rumah, masih baru ini kejadiannya. Okay. Gue di PGB lagi habis makan ya. Udah, aku di sini, aku belum siap. Oh iya dia udah nunggu di situ. Gue belum dendong. Iya udah. Ini aku kan dia nggak kenal kan gue belum begini kan. Gue keluar kan biasanya. Tunggu ya kan. Iya udah beres ini masuk. Katanya dia itu nanti transfer ya. Ya sekarang aja kata gitu. Iya. Bentar. Aku itu dulu ya kata telepon orang rumah dulu ya dia orang rumahnya tuh kata gitu. Oh ya udah dia kan udah sange kan udah cium gitu kan lucu banget udah belum kan takut ya apanya yang takut transfernya udah belum nanti udah beres dia belum kan soalnya gue pernah kejadian itu nggak masuk mau bazir anjing kan tengah malam mana orangnya jelek banget ya ampun sumpah duitnya nggak masuk kalau malam kan gue pikir tapi itunya masuk udah malah guanya yang jadi top lagi. Tapi paling males ya, itunya jelek banget. Kalau cakep sih nggak apa-apa. Itu seumur hidup perasaan gue itu hina di situ. Maaf ketawa ya lucu. Ya nggak apa-apa, iya maksudnya gue udah cek dia ada. Cuma kan kalau malam emang kadang-kadang transaksi nggak langsung masuk. Oh iya, apalagi kalau jam 1-an gitu. Iya, itu sekitar jam 1, jam 2, belum masuk kali. Tapi berhasil. Cuma dia mungkin nggak klik satu lagi tuh, nggak klik oke. Cuma nggak sama-sama BCA waktu itu. Udah. Nah itu yang itu tuh cerita kembali lagi ke cerita yang itu. Nah udah itu kan udah mau transfer bentar. Udah belum kataku teh. Oh bentar kata gitu. Emang lu? Gua lihat dong WA-nya kan gue lagi itu dia istri dia minta duit ke istrinya, suruh transfer mau ngewong sama gue. Terus dia bilangnya gimana? Dia ke istrinya, udah belum katanya gitu kan. Iya belum katanya. Dan ternyata itu dia nebeng transfernya ke tetangganya yang punya m-banking, bukan si istrinya itu nggak punya m-banking. Jadi dia nunggu bentar karena masih maghrib katanya gitu kan. Itu kan pas maghrib mau sholat dulu kata yang punya m-bankingnya. Gila kan gue bentar kata gue nunggu dulu padahal gue juga udah enak juga. Tapi kan kebablasan ya duitnya nggak masuk. Gue diam dulu aja akhirnya gimana udah belum akhirnya udah tuh transfer udah main deh kasihannya katakan nggak enak sama istrinya ya gue seperti pelakor iya, gitu. Tapi enggak maksudnya bukan iya ya mungkin gimana ya kak maksudnya gini kalau kita merebut hanya icip-icip lah ya tapi tidak merusak rumah tangga ya enggak justru kalau misalkan icip-icip banci itu nggak akan seperti perempuan kan main hati ya iya benar kalau kita kan udah selesai udah dia hilang nggak sange dia nggak bakalan WA atau apa kalau dia sange baru iya kalau dia sange baru kalau kita kan pelampiasan aja selesai makanya kalau misalkan di suaminya main sama banci jangan takut gitu kan kita nggak akan merebut kasih sayangnya nggak ada laki-laki sayang sama banci nggak ada bohong itu mah bancinya aja banci halu banget ya makanya ya suka ada bang Cito yang sosok aku lihat sok pewong gitu gimana sok pere sok yang gitu ya seolah-olah itu pelakor gitu suka ada loh di Facebook seolah pelakor padahal ya ujung-ujungnya kalau kita misalkan demen sama laki ya nggak misalkan lakinya awalnya tamu kita nih tiba-tiba kita kelihatan demen nih ujung-ujungnya si laki itu suka apa coba aku bisa minta tolong nggak udah ujung-ujungnya udah begitu kalau udah minta tolong udah minta tolong iya. Apa transfer duit iya kan ya kalau ujungnya gitu kalau udah
kelihatan kita suka udah pasti. Udah pasti. Mendingan kita apa adanya deh, udah lah. Apa adanya dan kalau bisa kayak pura-pura. Oh iya apanya? Iya. Seperti itu aja. Jadi ya gitulah, banyaknya aku langganan sebenarnya. Alhamdulillah. Langganan. Itu biasanya kalau langganan berapa lama sekali, Kak? Ada yang sebulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Oh gitu. Pokoknya sebulan sekali tuh ada. Enggak, dia bilangnya gimana? Maksudnya bilang langganan misalnya kayak setelah bercinta dengan nikmatnya, terus dia bilang oke deh mulai dari sekarang 2 minggu sekali gue akan kesana. Enggak. Atau enggak atau dia nyechat aja. Udah. Gitu. Kan kalau pasangnya sayang, aku kangen gitu kan. Kalau belum kelewong kan begitu orang. Udah kelewong mah udah ke kamar mandi, udah ya makasih, udah selesai. Nanti dia sange lagi begitu lagi. Benar. Kadang-kadang WA juga diblok kan. Oh iya. Iya, sering. Iya, dan kita pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Selagi dibayar. Lagi ngapain? Kita kan penjual jasa. Dia nggak butuh ya, nanti dia butuh juga dibuka lagi kan. Iya dong. Iya makanya udahlah kita mah kalau diganti udah apa adanya aja dulu. Terus ini ditambahnya berapa cc? Nggak tahu sih kalau tapi suntik-suntik aja. Berapa kali? Oh gitu. Berapa kali? Terus kan ada orang yang berpikir aku pengen tetenya tumpah ruah gitu, sebesar apa? Kalau kakak itu ada yang kayak oke, cukupnya pasnya gue segini gitu. Enggak sih sebenarnya aku pengen lagi, cuma kan mahal. Udah segede gini pengen lagi. Enggak, ini kan karena apa nih namanya? Ini kan ini kan BH-nya ada ininya, ada busanya ya. Tapi emang agak lumayan juga sih untuk kuak-kuak laki, lumayan lah ya. Terus ada pengen lagi. Adalah sedikit lagi, kadang-kadang suka ada ini kurang gede lumayan juga gocap ya. Soalnya kan mahal gitu. Iya. Soalnya kita bisa ada yang murah, cuma aku takut. Jangan. Aku takut. Ini mahal, ini kan dia lebih, kita disuntiknya ada pakai obat bius gitu kan. Jadi nggak pas masukin itunya tuh nggak kerasa. Dia enak-enak aja. Yang penting aku area muka aja aku yang mau diapa-apain. Nggak mau bibir kayak di... Oh enggak, jadi ngejebe gitu. Itu kalau menurut kakak, jujur ya, maksudnya kita hak asasi ya, hak asasi, beda berpendapat. Kalau aku tuh nggak suka kalau ada orang atau perempuan tuh yang bibirnya jadi jadi begini kan, jadi gini ngejebe, terus matanya jadi sipit kan. Itu apa sih namanya ya? Kadang-kadang jadi gini loh, kalau misalkan orang ininya udah di suntik jebleh, mau cewek mau cowok pasti sama bentuknya. Oh iya. Kayak poati kan? Iya bener. Iya kan? Maksudnya seperti itu. Tapi kan nggak tahu, kadang-kadang orang masih ada aja yang mau ya. Aku bingung. Kalau zaman dulu sih masih oke-oke aja lah. Baru gitu ya. Iya. Udahlah, nggak usah gitu. Soalnya nanti, banyak teman-teman kita juga kan maksudnya yang pakai, yang enggak, maksudnya itu mah hanya apa ya, intermezzo aja, maksudnya kita termasuk orang yang nggak suka melakukan itu. Dan itu bagus juga, cantik. Tapi ya. kadang-kadang mereka banyak yang menyesal juga sih. Cuma ya mungkin ya kembali lagi, kalau emang mereka merasa percaya dengan seperti itu ya udah ya monggo aja, kan hidungnya jadi mancung. Iya benar sih. Ups. Dari awal. Nah terus kalau misalnya jujur ya, aku pernah kemarin lihat pegel amat. Iya makanya. Mulai deh kelihatannya kepelacuran. Oh my god. Pernah kemarin aku lihat itu katanya apa ya? Rata-rata ukurannya besar. Emang kok bisa gitu loh? Maksudnya oke, gini loh. Aku pernah dapat yang ukurannya kecil. Nggak, kalau aku kan maksudnya lontenya belum sesenior kakak ini. Oh ya Allah, senior banget. Seolah-olah gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak mau bangun, apa yang dilakukan? Oh, itu aja loh. Hah? Capek banget. Ya ampun, capek sumpah loh itu ya. Kadang-kadang kita dengan tugas kita ya itu ada. Itu kemarin ada loh. Ya, berapa lama ada nggak? 5 menit atau 10 menit? Oh ada, pernah aki-aki. Itu waktu di Omas. Ya ampun, dia bayar 100.000, capeknya gue setengah mampus deh. Udah gue isep, udah gue giniin, udah gue gimana. Naik setengah, peluk lagi gitu. Iya aneh deh. Itu ketemu dulu WeChat, nggak ada WeChat, belum WeChat dulu WeChat. Masih WeChat. Itu aki-aki. Katanya pengen mobil bagus, nyesel gue ngasih gue harga 100. Mobilnya bagus.
bagus lah dulu. Iya, enggak, ya maksudnya seenggaknya untuk ngasih 200 masih oke ya masih gitu. oke lah. Jadi masih nyesel gue udah. Taruhlah nggak apa-apa kalau segini ya. Istilahnya kalau gue ya orangnya. Ini gue misalkan tiba-tiba orang itu nawar murah, misalkan, tapi mainnya enak. Nggak apa-apa. Tapi gue puas banget, nggak apa-apa deh gitu. Tapi gue seneng gitu ya. Nggak apa-apa deh, lama gitu, lamain gitu. Kalau bisa seharian gitu ya. Udah jelitur, nggak bisa main. Udah jelitur, nggak bisa main. Udah aki-aki, udah najis ya. Ya itulah kan gimana lagi dong, itu kan ada sebuah risiko. Iya benar ya. Ya kan dari sebuah risiko ya kita nikmatin aja lah. Ya enggak. Ya gimana lagi ya? Enggak, caranya berarti gimana itu? Ya nggak bisa. Nggak ada cara-cara tertentu. Cuma kita emang ada yang kita dia tiba-tiba udah gini pernah pas pertama gini langsung gitu ya. Tiba-tiba ngeliat sendiri, layu sendiri. Kita harus nyantai aja, aku bilang. Nyantai, bro. Serius enggak kan? Enggak, maksudnya nyantai aja kata aku gitu kan. Aku pokoknya harus pelan-pelan. Iya, gitu. Soalnya kan ada juga laki-laki yang kalau digerengges dia malah layu ya kan. Katanya deg-degan, gemeter gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ada banyak. Enggak banyak sih, ada beberapa yang naiknya itu lama, itu paling susah banget. Paling benci pengen cepet-cepet sudah kayak gitu. Tapi malah lama ya. Yang kita pengen lama malah cepet. Ya kan? Pernah? Ya kan? Sering. Di pas gue ketemu, ya ampun asik, itu gede banget. Gue bilang di gue banget, ya ampun. Sampai gitu kan. Ya Allah, belum masuk semua udah keluar. Ya anjing ya. Udah. Ini goblok deh. Kesel kan. Tapi yang gue pengen cepet-cepet malah lama. Pernah nggak sih ada ukuran saking gedenya, terus ketika masuk tuh nggak percaya bahwa itu masuk gitu? Ngeri nggak sih? Jadi maksudnya kayak, oh my god, ini nggak bakalan masuk, tapi ternyata setelah dicoba-coba masuk. Dari dulu masuk dulu. Jadi aku itu udah udah mancanegara dari zaman dulu. Oke. Yang paling besar yang dari Arab apa dari Afrika? Afrika dong. Oh ya? Iya Afrika. Tapi pernah Arab hitam. Itu gede banget tuh. Gede banget. Afrika ada. Terus kan biasanya masukinnya sakit. Itu gimana? Pelan-pelan. Terus pelan-pelan dulu. Kalau yang dia di atas apa di bawah? Guanya harusnya dari atas pelan-pelan. Nah kan. Kadang-kadang ada yang jahat kan. Dia pikir kita meki kali ya. Ya kan? Kan kita ini elastis kan, harus dengan penuh kesabaran gitu. Tiba-tiba itu kan langsung sobek kalau begitu. Ya kan? Langsung perih, sering. Apalagi kalau misalkan kadang-kadang kan pulang dulu ke rumah gitu kan, ke rumah asli gitu kan, 2 hari lah gitu. Enggak dipakai kan langsung gitu mengkerut lagi kan. Terus tiba-tiba kan ada lagi tamu pertama, misalkan dia kan perewong lagi dong. Kita kan cukup pelan-pelan biar nanti kesananya enak gitu. Tiba-tiba jus anjing. Kita bukannya dapat enak, malah terluka. Pemirsa. Ya jadi laki-laki luar sana, yang lelaki hidung belang, kalau mau gonta-ganti pelan-pelan lah ya, maksudnya biar kitanya sama-sama enak. Kita menikmati juga. Jadi kalau misalkan tapi emang mereka kan ya kalau yang kayak gitu tipenya mereka sukanya cepet. Oh gitu. Bukan yang karena tipikal tamu kan ada yang suka nyantai ya nggak menikmati dulu. Kan ada tamu tiba-tiba datang dibuka celananya gitu, suruh ngisep aja, kita itu ada juga kan kayak gitu. Iya ada. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Ya, mengalami kesebel ya tidak. Kita kan kita juga pengen kita kan mendambakan tamu itu yang tiba-tiba kita dibelai dulu ya enggak? Dimanja-manja. Lu ngapain, gue punya tete kagak diapa-apain ya enggak? Tapi kalau apa-apa tanya ada tetenya enggak ada. Iya. Tapi kadang-kadang dia enggak nyentuh. Serius. Malah gua yang gini, pegang baru gue. Enggak, itu pernah ada yang maksudnya kayak ada jujur, pernah kayak tetenya besar apa enggak? Ini besar. Tapi ada yang pernah gitu. Yang maksudnya dia udah nanya tapi ternyata ketika ketemu malah nggak dipegang gitu. Ada. Ada. Tapi ada yang nggak sih yang nanya tapi ketika ketemu emang bener-bener lu main. Oh, banyak. Ya Allah. Nafsu banget. Belum ini ya. Ada nih baru masuk nih. Kadang-kadang yang sering sih paling berondong ya. Maksudnya ABG 20 tahunan. 20 tahunan lah ya. Sampai 25. Mereka kan masuk nih, udah datang dong. Hai, udah masuk kamar nih. Merosotin celananya itunya udah begini aja. Itu yang enak yang gitu, cepat. Oh, gitu. Belum merosotin celananya ini ngocok. Terus kalau pernah nggak sih melayani yang baru pertama kali dengan waria?
banyak yang ngomong gitu tapi kadang-kadang bohong. Peres juga peres banget banyak. Suka chat. Aku baru pertama loh. Paribahasanya. Paribahasa semua orang. Perasaan semua orang deh. Semua orang baru pertama katanya. Tapi lu dan cara chat lu udah pinter ngomongnya. Ya enggak? Ya kan? Ih anjing tuh kadang-kadang orang seperti itu ya. Ih suka aneh-aneh aja deh. Kayaknya kita makan permen enak ya. Kayaknya mulut gue enak. Di situ ada permen deh kayaknya. Ada di kotak. Jadi kita sediain permen-permen gitu. Jadi kan udah ini. Udah percaya diri banget ya. Tuh kan. Jadi mereka juga kan kadang-kadang. Nah kalau aku sakit gigi jadi yang ini aja. Karena aku sakit gigi jadi ini nggak mengandung gula. Ini nggak boleh ada iklannya. Gimana? Apa namanya? Apa ya begitu istilahnya. Pernah nggak sih kalau misalnya di tamu gitu apa namanya enggak ada tamu yang dia mau terus kakak juga mau dan nggak dibayar? Jujur ada. Kan misalkan suka ada yang gini aku nggak ada duit nggak ABG lah kebanyakan. Harus misalkan ada kirim fotonya. Lumayan nih. Iya harus kirim fotonya. Terus kamu harus mau begini gitu. Oh gitu. Atau iya dong. Ya kan sama-sama. Misalkan kamu harus mau ciuman, misalnya harus bisa, pokoknya durasinya harus agak lama, 5 menit 10 menit. Iya gitu kan. Itu harus suka ada yang gitu. Oh gitu. Untuk dulu ya, untuk dulu pada saat aku masih kerja. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Oh gitu. Nggak mau. Sekarang kan kita butuh ini. Kalau dulu kan kita cuma iseng. Dulu jujur suka ada yang gitu, kirim foto. Kalau emang oke lumayan. Kalau gue kan tipenya nggak usah cakep, Bo. Yang penting Kalau gue sebenarnya sukanya yang hitam gitu, kayak gitu. Sukanya yang hitam. Pokoknya yang dekil-dekil, yang bau gitu. Beneran. Bikin bau laki, bau ketek gitu. Gue tuh suka. Tapi gue kalau udah datang tuh dengan wangi gitu, biasa aja. Tapi kalau dia datang tiba-tiba ketek kecium swiring gitu ya, ngeri. Gue tuh makin adrenalin gue makin, tete gue langsung nyut gitu. Beneran serius. Makanya kadang-kadang tamu, aku mau mandi dulu katanya pulang kerja masih bau, nggak apa-apa. Gue makin bau gue makin nafsu. Wow, sumpah keren banget. Ya gue apa adanya, gue nggak usah munafik ya, kesukaan gue seperti itu. Ya banyak sih yang cakep, yang wangi juga. Tapi justru malah biasa aja. Tapi ya seneng juga. Tapi kalau apalagi kadang-kadang ya suka ada tamu nih, dia kan habis kerja, itu pakai parfum yang baunya tuh kayaknya kayak di mandi parfum gitu ya, bukannya malah wangi ya, enak gitu baunya. Bener, mendingan lu bau badan lu deh daripada bau parfum. Tapi nggak enak, itu bau parfumnya itu bukan kesukaan gue ya. Suka ada. Apalagi yang keras banget mungkin sukanya parfum gimana? Apanya? Enggak sih. Kadang kan ke parfum laki-laki itu ya keras biasanya baunya. Parfum ala-ala lah. Ya parfum yang suka ada di minimarket ya. Aduh. Terus dari diambil maksudnya apa ya? Selama menjalani dunia malam itu apa pesan bagi orang di luar sana yang mengatakan bahwa orang dunia malam itu adalah yang tidak mau kerja atau malas atau pengen melonte aja apa gimana gitu? Sebenarnya itu kan tidak suatu pekerjaan. Ya enggak? Betul. Mau perempuan, mau waria atau siapapun melakukan seperti itu, kita itu capek loh. Ya benar banget. Apalagi kita kayak online gitu kan, standby handphone, kadang-kadang kita tidur lagi enak, handphone bunyi, kirain tamu itu kan lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada yang itu, kita capek harus melayani. Kita harus segar, kita harus menikmati, sama aja semuanya juga seperti itu. Misalkan kalau kita kita kalau misalkan dapatnya yang ganteng, yang kita suka gitu ya pokoknya yang oke lah. Tapi kalau kita tiba-tiba kita tidak dapat yang kita nggak suka, tiba-tiba yang itu yang susah bangunnya, itu kan kita dengan kerja keras. Betul. Kalau dirata-ratakan sebenarnya kakak dalam sehari berapa sih? Misal berarti satu hari satu atau satu hari dua gitu? 3 hari sekali? 5 lah sehari. Hah? 5 sehari? Seriusan lo? Pernah mencapai 15. Serius? Beneran? 15 ya. Sehari pernah?
sehari semalam itu. Tapi rata-rata sehari 2 berarti udah pasti ya? Udah pasti hari 2. Udah pasti. Tadi aja udah tadi belum ada, pagi ini belum. Tadi kemarin berarti udah. Malam ada 4. Itu gimana? Tadi ada 1. Tadi ada sebelum kamu kesini ada 1. Jangan-jangan aku pas sini dia masih di sini lagi. Oh enggak, pulang. Pas YouTuber satu lagi, dia lagi di sini memulai, ada tok-tok gitu. Dia ngumpet dulu. Iya. Terus itu gimana? Apanya? Tapi tadi mau oh ya, berarti dalam sehari itu minimal 2 udah pastilah ya. Udah pasti 2. Kalau misalnya sempet yang sampai 15 gimana memanage-nya? Apa mereka semua sembarangan? Enggak. Kadang-kadang nih misalkan soalnya gini ya, misalnya seperti itu. Kadang-kadang nih ada tamu 3. Aku ke situ ya jam berapa? Misalkan jam 7. Aku okehin semuanya karena kadang-kadang kan modus semuanya. Iya, benar. Jadi kita okehin. Oke, jam 7. Oke. Kadang-kadang kalau 3-3-nya nggak datang. Ya, nah ini pernah semua 3-3-nya datang bareng. Suruh ngantri di sana. Satu-satu ngantri, suruh ngantri. Jadi nantinya sana tunggu bentaran. Gitu. Kalau ada yang mau nunggu mereka mau. Tapi kadang-kadang ada yang baper. Iya. Nggak jadi aku balik lagi jauh-jauh ke sini gitu. Tapi banyak kan sih yang rela menunggu. Untuk wanita cantik seperti ini. Untuk menikmati rasa. Begitu ceritanya. Berarti kalau misalnya sehari 2 4 tahun hitung sendiri lah guys. Ya, tapi kan aku masalah harga juga kan nggak terlalu yang matok sekian ya. Aku sih tergantung misalkan kayak ABG nggak mungkin dong dia punya duit banyak. 50.000 adalah ya. 50 kadang-kadang di bawah suka ada yang nawar segitu. 25.000. Gitu ya aku mah. Ya udah sini aja gitu. Kan kasihan, Bo. Iya benar. Iya nggak? Dia ingin melepaskan. Dengan melepaskan gitu kan. Kan kita nggak mungkin dengan ABG cuma anak tongkrongan kita kasih harga 200-300 ribu. Mati lah ya. Ember. Udah tahu. Kadang-kadang dia masih minta uang kadang-kadang namanya. Gua buka harga aja 200 aja gila mendingan sama perempuan kayak gitu. Kan anjing. Tapi kadang-kadang suka salut ada waria tiba-tiba buka harga 1 juta ya. Wow. Iya. Ada yang mau. Ya mungkin ada kali, nggak tahu juga, mungkin ada kali, makanya mungkin ada kali setahun sekali. Ya mungkin zaman dulu ada kali, kalau sekarang nggak tahu ya. Tapi mungkin ada ya, cuma ya nggak tahu juga kan apa nanti speak ujung-ujungnya 200-100 juga kan kita nggak tahu. Namanya kita buka harga bebas dong, nama penjual ya nggak. Misalkan aku buka harga berapa juga kan bebas, tapi kadang-kadang suka pada lari. Iya. Nah, kan makanya kalau kita langsung dibilang bencong halu lagi. Iya, maksudnya belum apa-apa tiba-tiba ngilang. Kita kadang-kadang pasang harga segitu aja suka langsung ngilang. Terus kalau misalnya menentukan harga itu apa ya namanya? Sorry. Gitu dong kalau perempuan. Gitu. Itu berarti kalau misalnya udah 50.000 nih. Besoknya lagi 50.000 apa? 100 lah. Biasanya 100 gitu karena besoknya baru gitu. Misalkan dia aku langganan dong katanya gitu. Kenapa nggak bikin member? Nggak, maksudnya gini kayak misal emangnya club host. Satu minggu misal 1 minggu jadi berapa tuh? Misal 400.000 gitu. Jadi bisa tiap malam guys dipakai. Nah soalnya kan mereka juga kayak gitunya kan mungkin kalau misalkan kencang lagi. Bukan, kalau tiap malam dengan satu. Oh iya. Kita kan bosan juga, Bu. Ibaratkan mereka juga ini yang suka misalkan yang suka waria itu bencong itu kan pasti mereka muter akan cari lagi yang waria ini waria itu. Nggak mungkin dengan satu waria. Ingin menjajaki dong pastinya ini ke situ ya kan menikmati empotan lain ya enggak. Dimana empotan yang paling penting dia pasti akan balik lagi ya enggak. Dikala dia pengen menikmati empotan yang lain dia pasti akan keliling lagi ke empotan yang lain ya enggak. Jadi ya begitulah namanya kehidupannya. Yang paling menarik selama menjadi kupu-kupu malam. Yang paling menarik dalam apa ya? Pengalaman ada misal dulu yang paling menarik, menariknya misal sampai gue dibanting-banting itu kan maksudnya sesuatu yang unik yang kok ada ya orang kayak gini gitu. Apa yang paling menarik ya? Soalnya banyak hal yang paling menarik itu ada sih satu nih. Pokoknya ada nih yang paling menarik ini ada satu tamu ya. Ini masih baru sering komunikasi dia. Ini
Dia dari postur tubuh, dari itunya tipe gue banget gitu kan. Orangnya baik. Dia kadang-kadang sebulan, seminggu 2 minggu malam jadi chatan dia lagi itu. Ini kalau gue perempuan gitu ya, gue jadiin pacar deh gitu. Baik itunya, ini kuat bu 1 jam. Serius itu gede 1 jam bu. Dan baik. Kalau gue nggak mau, gue maksimal 5 menit. Emang nggak sakit? Sampai pengen pada satu waktu ya kemarin nih, jadi gue tuh sakit perut kan, tapi kan kadang-kadang kalau tamu yang ngerti bentar ya, kan kalau kita udah ada aneh-aneh ya kerasa kan, kalau udah ada aneh-aneh ya, ada serbuk-serbuk manja gitu ya. Kadang bentar ya, aku ke air dulu, takut kotor gitu. udah tahiti itu. Dia nunggu, tapi dia masuk serius. Dan ya dia dilanjutin lagi sampai 1 jaman lebih. Astaga. Itu dia pokoknya untuk ngapain aja 1 jam, Tuhan. Dia kuat loh, Bo. Serius. Di antara yang lain dia nih, dia kan kedua kali tuh, karena dia 2 kali main dia pasti tuh. Kalau orang lain nih kalau udah gitu, udah selesai, udah lemes, udah paling prosesnya harus berapa lama dia. Misal 20 menit, 30 menit. Dia mah gua ke air, kadang-kadang dia mah dicuci. Gua ke air dulu kan, gua buang dulu dong. Terus lanjutin. Nah, dia mah langsung lanjut. Langsung pegang-pegang lagi sampai kayak gitu. Iya. Dan begini lagi kok, Bu. Emang tidak sekencang yang awal. Tapi dia bisa. Tapi maksudnya masih kadang-kadang bisa dimasukkan. Kadang-kadang gue udah nyerah. Kata gue udah sih, udah keluar belum? Belum. Ya ampun. Sampai gimana sih ya? Kayak bengkak. Pernah nggak sih sampai kayak tiduran terus ya udah deh terserah lu aja ya, berlanjut bodo amat, maksudnya saking lemesnya gitu sampai ya udah deh terserah gitu. Pernah? Iya. Ya kayak si ini. Pokoknya yang selama tamu yang gua kenal itu ya dia. Jangan sampai dia ketemu tante deh. Jangan. Atau mungkin sebenarnya dia nggak suka tante kali. Ya itulah, malam aja ngechat dia pengen cuma 4:30 ya. Mau kesini 4:30 pagi, gue nggak kuat ngantuk. Kenapa? Dia ngantuk dia maksudnya? Akunya, aku kan udah capek. Emang ngapain? Aku ada tamu waktu itu terakhir jam 4 apa jam 3 gitu. Nah, ini dia sange, pengen ketemu nggak ngantuk besok aja, tapi kayaknya dia malah dia sekarang nggak ngechat lagi. Gitu. Pernah tahu keluarga kayak gini? Belum. Basically sih belum, tapi sebenarnya sudah kayaknya tahu tapi diem aja. Oh iya, dia maksudnya menyadari bahwa ini kayaknya anak gue mirip. Iya, karakternya dari dulu kelihatan mas. Keluarga tahu aku juga, ada yang udah tahu aku suka. Aku cerita lah, kalau aku pasti udah pada tahu. Cuma yang mungkin kalau nyokap sih ya samar-samar lah. Ya mungkin kalau rasa mungkin ada, cuman masih meyakini bahwa enggak deh kayaknya, ngerti nggak sih Kak? Kayak orang tua aku kayak enggak kok anakku nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya dia dalam hati yang paling kecil tahu. Ya, tahu. Itu juga. Keluarga semua udah tahu. Oh gitu. Nah kan aku suka bawa make up apa, kadang-kadang aku ini apa namanya pakai kutek satu gitu udah nggak protes. Body length aja aku biasain aja di rumah, nggak yang dicek-cekin mendi ya. Begitu ceritanya. Pengalaman menarik. Berarti itu yang pengalaman menarik tamu itu yang kuat, yang sangat kuat itu. Ya tinggal tuh sih, saking banyaknya aku lupa, Bo. Astaga, ya. Karena kan banyak gitu. Jadi aku bingung yang sebenarnya ada beberapa yang berkesan, cuma ya itu sih yang untuk saat ini sih dia, untuk saat ini. Ya kayak apa ya namanya ya? Aku merasakan sesuatu kalau ada di kaki itu, dia kan posturnya tinggi, terus badannya keras-keras hitam gitu kan. Kayak TNI gitu dong. Hah? Kayak TNI gitu. Ya kayak gitulah postur tubuh. Kayak gitu postur tubuhnya. Jadi ya berkesan aja sih. Cuma kayak malam juga kasihan juga sih sebenarnya, dia udah Shanghai ya. Shanghai, tapi aku lagi. Dia nggak punya istri berarti? Belum, kalau dia belum punya istri. Kalau punya istri nggak mungkin dong cacat itu jam 4:30, jam 4:30 gitu kan. Ya mungkin aja sih. Ada nggak sih yang ngajak serius? Suka ada tapi bohong. Nggak ada deh. Saya tekankan ya, nggak ada laki-laki serius sama wanita itu, nggak ada. Nggak ada, ujung-ujungnya tetap dia akan ngeret. Sok aja. Akan ngeret ujungnya? Pasti. Tapi berarti pernah ngalamin? Itu zaman gay. Oh gitu.
Ya dulu kan aku istilahnya, aku sudah punya pacarku pasti nggak kerja. Aku kerja kan, otomatis ya kita dong semuanya. Nah itu sekarang kita begini nih. Awalnya kan kita gitu baik. Ujung-ujungnya. Kadang-kadang bisa ada gini nih. Dia tahu nih kita kadang-kadang aku lagi pengen nih. Ada nggak ongkos balik kata gitu. Suka ada yang gitu. Ih enggak, gila aja. Minta diongkosin. Suka aneh, kita aja ya cari duit. Ada yang lucu. Gimana? Kataku aku ada tamu, kataku. Tamunya juga bayinya kecil, kataku. Dari Hornet. Aku kan di Hornet iseng-iseng ya. Kok baru kayak gini ada di Hornet gitu enggak? Enggak, ada sih. Udah gitu aku ada 2 tamu kan. Kata, booking aku dong, katanya gitu. Kata si gay-nya itu. Kamu gay? Iya. Aku belum ada yang pijit, nggak apa-apa, mau diapain aja apa-apa, 50 nggak apa-apa. Ih enggak, gue cari duit lu, pengen dibayar segitu, gue aja 2 orang segini, gue bilang gitu. Maksa-maksa. Bukannya aneh ya manusia ini ya. Bukan lagi, luar biasa. Emang ukuran gedenya segimana sih kalau misalnya kategori gede menurut aku? Ya. Soalnya ini ya emang nggak akan kata temanku yang suka kesini. Ih dia itu gede banget katanya gitu kan, suka ada berondong-berondong tuh. Temanku kan gay. Pokoknya nggak usah sebut nama, pasti kamu tahu temen kan gay. Dia kan suka bawa berondong kesini kan, itu gede kata gitu. Nah kalau itu kan berondong kadang-kadang si lekong-lekong eslong kan. Kalau lihat aku kan suka pada sange gitu kan. Iya kalau kan homo itu biasanya enggak, temanku kan gay. Dia suka bawa berondong-berondongnya itu berondong yang asli, berondong lekong eslong gitu, berondong-berondong yang butuh duit gitu kan. Kan pada kesini, kalau aku kan penampilan begini pas temanku kesini, lihat aku itu pada kenceng sange, tuh katanya gede, pas dipegang biasa aja. Jadi kategori gede gue ya dengan kategori gede temen gue itu beda. Ternyata segini gede, biasa kecil atau segitu. Nggak sakit. Lu bayangin, gue pernah menemukan kontol Afrika yang segini panjangnya. Terus itu ketika masuk sampainya di mana? Kelihatan nggak sih tadi? Oh enggak ya? Tenang, nanti editornya ada. Nanti ketika masuk itu di mana ditaruhnya? Apanya? Di perut apa? Ngerti nggak sih maksudnya kemana? Iya sih. Terus diameternya segini loh. Iya maksudnya, nah oke. Apa ya? Enggak, kalau dimasukin aku bingung. Itu mah kecil ya tuh, itu tuh yang kuning itu tuh mah kecil loh. Enggak, terus ketika masuk itu di mana ditaruh? Sini. Dikit-dikit loh, Bo. Dikit-dikit. Itu ngilunya sumpah kalau sekarang. Ngilu banget. Sampai begini-begini. Jangan. Tapi ada suatu sensasi yang diinginkan sebenarnya. Iya, ada sensasinya lain gitu. Tapi kalau dia mainnya enak, halus itu sebenarnya enak loh. Tapi kalau udah gurang gesek, dia gurang gesek, dia yang emblak-embluk, kita tersiksa bisa mati. Serius kayaknya dia shock ya. Shock. dia shock. Ini real loh. Aku kalau cerita itu apa adanya, real beneran. Berarti itu ketika gitu mah. Ya kan dia pelan. Itu pelicinya banyak banget loh. Apanya? Dikasih pelumas itu banyak. Banyak gitu. Dan dia udah lama sih dia kesini, dia ngilang. Mungkin udah bosen sama kayak aku. Oh my god. Pokoknya sekarang kalau misalnya ada yang mau booking di luar sana, bagaimana caranya? Itu aja ya, FB Nyai Morena. Nyai Morena. Nah sekarang kita nggak nyadar bahwa kita berbincang-bincang sudah berapa lama? 1 jam lebih. Nggak kerasa ya, kalau diterusin kayaknya bisa semalaman ya. Semalam ngeberes ya. Seru. Nah, tapi kalian jangan ragu dan jangan bimbang untuk subscribe dan komentari video di bawah. Nyai Morena harus apa? Itu boleh. Atau misalnya kalian laki-laki yang tiba-tiba ngefans, terus ngefans ya? Ya ngefans lah itu pokoknya. Ngefans ke Nyai Morena. Ngefans itu bukan yang gini-gini. Ngepel itu namanya. Ngepel ya. Kalau misalnya kalian ngefans, terus kalian pengen Nyai Morena ada lagi di channel ini, maka kalian komentari aja. Jangan yang aneh-aneh dong itunya. Atau kita di challenge aja deh. Misal, bukan komennya jangan yang aneh-aneh yang suruh tobat apalah gitu. Gua kalau bahasa gitu tuh suka miris gitu ya. Tapi lu mah kuat loh. Karena kalau ini namanya bencong yang tidak ada urat malu. Kalau ini berarti masih halus, masih lembut gitu kan. Kita itu
perasa gitu. Perasa, ya benar. Ini perasa kalau ini bukan perasa. Nah, jadi jangan kemana-mana kalian, karena masih ada nanti Nyai Morena di segmen-segmen yang lain yang masih banyak banget. Bahkan kita juga akan mengadakan challenge. Jadi kalau misalnya kamu mau men-challenge, contohnya nanti ada yang mau challenge, ayo dong challenge Kak Nyai Morena untuk makan mie level 1000 atau jangan gila. Misal ya. Nanti mencret. Nanti aku nggak bisa nggak bisa dipakai. Bukan bisa, nanti ke kair melulu jadinya. Nah, jangan lupa untuk klik subscribe dan berikan like untuk semua video channel ini dan share ke teman-teman kalian semua. Dadah.